Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Untuk semua sahabat sang santri dimanapun berada, kali ini tim sang santri berada di sebuah pemakaman atau tempatnya Mbah Ageng Selo sing terkenal iso nyekel petir. Yang terkenal apa? Bisa megang petir. Beliau bernama asli Syekh Abdurrahman. Ini ada makamnya bersama ibu pertama dan kedua. Istri pertama dan istri kedua. Ini beliau Ki Ageng Selo. Ini istri pertama dan itu istri kedua ya. Jadi beliau bersama dua istrinya ditempatkan di pemakaman ini. Ini hanya orang-orang tertentu. Tadi susah banget nunggunya sampai 4 jam lebih baru bisa masuk. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Blora ke Purwodadi pulang. Kalau nggak berhasil percuma pulang setelah capek kan. Ini bisa masuk ke pemakaman. Mungkin bisa lagi mas, didekatkan lagi biar. Monggo beli. Ternyata ini tempat penerangan. Insya Allah nanti akan bersama juru kunci nanti biar lebih jelas lagi. Nanti kita wawancara dengan beliau yang ahli silsilah apa ya, keturunan ya, sejarahnya. Nanti sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Untuk semua sahabat sang santri dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini tim sang santri ada di pemakaman leluhur kita, beliau Mbah Ageng Selo. Untuk lebih jelasnya saya langsung ke juru kunci langsung ya. Iki menika ngapunten Pak. Nggih, Asma sinten? Abdurrahim. Ini beliau sing megang mriki, sing juru kunci mriki. Mungkin saged dijelaskan sejarah tentang mriki, monggo Pak, ngapunten dipoti. Nggih. Nggih, matur sanget rawuhipun panjenengan sedaya nggih. Dados ingkang panjenengan rawuhi nggih mboten sanes malih rumiyin mriki dalemipun Kyai Ageng Selo nggih. Ngantos piyambakipun sumare nggih wonten mriki. Dados namung kita mendhet sejarahipun sak cekapipun nggih. Bab asal usulipun Kyai Ageng Selo mekaten ya. Dados Kyai Ageng Selo menika saking eyang putri menika saking generasi para wali nggih, terutama Wali Songo. Lajeng eyang kakung menika saking generasi Mojopahit. Menika trahipun tawi nasabipun ingkang nginggil. Lajeng mengandhap menika lah ingkang piyambakipun Kyai Ageng Selo ingkang nuwuhake nggih menika putra putri kalebet nggih menika saking utawi nuwuhake nggih menika Mataram Islam ngantos sakmangke nggih menika kawontenanipun Karaton Surakarta utawi Ngayogyakarta. Lah menika bibit kawit Kyai Ageng Selo ngantos nuwuhake kerajaan Islam saha kasultanan, kasunanan saha inggih menika Kadipaten Pakualaman utawi
Mangkunegaran ing pundi wonten Ngayogja utawi Surakarta. Kanthi menika lah nggih mboten sanes malih anggenipun Ki Ageng Séla salah setunggalipun piyantun ingkang getol utawi remen pados ilmu. Ngantos-ngantos piyambakipun dipun cap dening Sunan Kalijaga utawi kinasihipun murid Sunan Kalijaga. Kranten sinten malih ingkang mangertos watak ingkang sae guru dumateng murid, lah menika pasti ada komunikasi ingkang sangat-sangat erat. Nah, nggih mboten sanes malih nggih menika nggih Ki Ageng Séla. Dados Ki Ageng Séla kathah-kathah ngilmu lajeng namung napa nggih pandemelanipun yaitu pakaryananipun nggih wonten dalem mriki nggih menika pertanian nggih. Dados ing pundi nggih menika bab-bab pangartosan warga nggih samangke lha menika nggih nika situs-situs peristiwa-peristiwa piyambakipun Nipung Bledek nggih. Dados wonten dalem mriki lha menika sabinipun 300 meter sebelah barat menika sisih kilen nggih 300 meter wonten mriku lajeng wonten mriku lah saben dintenipun wekdal semonten Ki Ageng Séla menika mulang muruk dumateng anak putunipun nggih menika pertanian nggih. Lajeng teng mriku salah wijining dinten menika Gusti Allah nyobi badhe ngangkat derajatipun Ki Ageng Séla menika lewat kawontenan Bledek kala wau nggih. Nah, teng mriku nggih nembe mangertos nggih sekian puluh tahun lah menika ternyata derajat nembe kesorot menika. Pramila nggih kados-kados panjenengan ugi pados ngilmu niku mboten terus kesohor mboten nggih menika enten proses wonten. Kados Ki Ageng Séla piyambak nggih niku puluhan tahun wonten nggih. Dalam arti nggih niku wau anggenipun lelampah budidaya. Nah, kanthi peristiwa alam menika wonten sabin ing mriku piyambakipun mengolah tanah. Nah, dengan adanya mengolah tanah niku salah setunggalipun wekdal nggih menika peteng dedet sareng-sareng swanten boten karuan nggih menika Bledek. Kanthi menika Ki Ageng Séla rumangsa nyambut damel dipun ganggu. Lah menika nggih kejawi semanten ugi Ki Ageng Séla tasih enem nggih menika rasa napa ada darah yang berani ngoten nggih. Lah teng mriku lah rumangsa keganggu dengan alam piyambakipun nantang ngoten. Napa ingkang kedadian nggih menika munculipun makhluk ingkang boten karu-karuan nggih werni-werni wonipun makhluk kados sawer tawi naga nggih kados menungsa. Dados menika molah malihipun makhluk Bledek kala wau. Ing pundi teng mriku terakhir arupi nggih menika kakek tua renta nggih tiyang sepuh. Lajeng kanthi menika kanthi tegel Ki Ageng Séla pokokipun ngganggu aku anggenipun nyambut damel kepeksa menika dipun cepeng. Lajeng menapa akhiripun makhluk halus kala wau nggih mulah malih dipun cepeng dipun asta kundur wonten dalemipun mriki. Rumiyin mriki dalemipun lajeng dipun cencang wonten wit gandri kersanipun boten ucul. Lah menika wit gandrinipun pojokan meniku nggih. Nggih. Lah kanthi dipun cencang menika pas rawuhipun Sunan Kalijaga. Tindak mriki salajeng ngendikan kapurih enggal-enggal dipun asta wonten Demak kangge tumbal, kangge tetenger wonten mriku nggih mboten sanes malih mugi-mugi prahara Bledek wonten Demak menika saha kersanipun luput saking prahara petir utawi Bledek wonten Mesin Demak saha kersanipun
Kadipaten Bintoro, menika Kerajaan Bintoro, mboten Kadipaten ya, Kerajaan Bintoro kersanipun langgeng utawi Gemah Ripah. Lah menika panyuwunanipun Sunan Kalijaga saestu bledhek kala wau dipun cencang wonten mriki lajeng Kakang Sela sagah dawuh inggih menika piyambakipun badhe enggal-enggal ngasta makhluk lawa. Ing mriku saderengipun aturaken mriku muncul semburat petir malih wonten wit gandri ing pundi kathah inggih menika latu utawi geni ingkang semburat. Lah kanthi menika kleresan Kakang Sela gadah ide iki mumpung ana geni tak jipuk katimbang yen dalu menika kan piyambakipun damel napa geni latu menika nggosok watu nggih. Nah, kleresan Ngapunten Pak, Nggih. iki untuk mungkin biar lebih jelas lagi mungkin bahasa Indonesia saja Pak. Nanti kasihan yang ngasih bahasa. Bahasa Indonesia. ngoten. Nggih, ya, bahasa Indonesia saja. Nggih, ngoten loro. Iya. Sampai apinya itu kan Iya, ada api. dipelihara. Ya, api abadi. Kalau masak pakai api itu. Iya, monggo Pak. Apinya masih di Silakan sini ya, Pak? dilanjut aja Pak. Ya, gitu. Ya, ngapuntenipun keranten napa basa Indonesia kira kirang cetha ngoten. Enggak apa-apa, Pak. Campur, Pak. Jadi gini ya, setelah punya penghormatan kepada leluhurnya yaitu Sultan Agung, api tersebut tuh untuk event-event di keraton ya seperti Grebeg Mulut, pembuatan Tahun Jawa yaitu maupun event-event Mataram yaitu tetap menggunakan api dari sini. Acara apa itu atau alasan apa kok menggunakan, mudah-mudahan Tuhan memberikan seperti sepak terjangnya leluhur kita yaitu Kakang Sela. Jadi bukannya ini dan itu ya, katakan kalau orang Jawa itu ndp yaitu mendekatkan ya, qorib ngoten nggih. Nah, dengan adanya dengan adanya Kakang Sela tadi ya untuk mengambil apinya ya, yaitu tadi untuk penerangan untuk malam hari di rumahnya di sini. Ya, untuk lagi seperti Sultan Agung tadi yaitu menggunakan api event-event di Mataram ya, tak lain itu tadi supaya ada berkahnya yang mana leluhurnya itu sangat-sangat luar biasa, yaitu salah satu penghormatan. Sampai saat ini juga masih dipakai Kasuranan terutama Surakarta seperti Mulut ya maupun yang lain-lain ya seperti Tahun Baru Suro. Jadi menitik yang membuat Tahun Jawa yaitu tak lain yaitu Sultan Agung. Makanya event-event Suro dan lain itu pasti hubungannya dengan Kakang Sela maupun generasi Mataram. Jadi bukannya itu Suro itu apa, bukan. Jadi Tahun Baru atau Tahun Jawa itu tonggaknya kan dulu begini, melihat kahanan peradaban yaitu Sultan Agung bahwa leluhur saya itu adalah orang Hindu Buddha asal usulnya. Iya. Terus keyakinan saya hari ini katakan yaitu Sultan Agung mengikuti jejak para wali yaitu agama Islam. Dengan tonggak itulah zaman Sultan Agung Tahun Jawa, bukan Tahun Jawa, Tahun Hindu itu tahun 1554. Nah, di situ awal-awal Tahun Jawa memakai meneruskan Tahun Hindu yaitu 1555 itulah awal Tahun Jawa. Jadi awalnya 1554 Tahun Hindu, terus 55-nya 1555 awal Tahun Jawa yang dimulai tahun Alif. Nah, di situ Sultan Agung mengingat bahwa leluhur saya
ada, yaitu orang-orang Hindu Buddha. Keyakinan saya adalah dari para wali. Perpaduan itu mudah-mudahan Allah meridhoi, Amin. Allah memberikan yang lebih baik kepada anak cucu nanti. Terusnya. Nah, di situ ya merasa bahwa Sultan Agung sendiri itu jadi orang tak lain yang siapa yang mendoakan, ya leluhurnya, terutama Ki Ageng Selo. Makanya sampai hari ini juga yang panjenengan lenggai, inilah adalah pembuatan waris dari Ki Ageng Selo, yaitu dari Kasunanan Surakarta. Dibuatkan masjid, pesarian, dan komplit kan itu. Ya, betul ya. Inilah adalah ejakulasi atau yang memberikan anak cucunya terhadap beliau. Jadi masih apa ya, hubungan batin itu masih kuat. Ya, alhamdulillah. Saya kira kalau nggak ada hubungan batin kuat ya mana ada dibangun, ngapain, putus ya. Yaitu adalah ajaran-ajaran Ki Ageng Selo terhadap anak cucu, yang mana anak cucu juga mengaktualisasi, yaitu memunculkan yaitu situs-situsnya. Kembali lagi ke Ki Ageng Selo, terus Sunan Kalijogo datang tadi ya untuk segera makhluk dibawa ke Masjid Demak. Ya, di situ akhirnya makhluk bledek tadi dibawa ke Masjid Demak, pas di sono meninggalnya Pati Unus, jadi 1521. Jadi tonggak 1521 itulah Ki Ageng Selo mengaturkan petir di Masjid Demak. Di situ pas datang di depan para wali, akhirnya Ki Ageng Selo memberanikan diri menghadap di depan pintu Masjid Demak dengan penuh dengan salam yang diikuti para wali juga. Nah, di situ kan mulai bahwa Tuhan mengangkat derajatnya sudah ketahuan. Para wali duduk bersama, sedangkan Ki Ageng Selo yang diutamakan yaitu untuk menggambar, melukis makhluk bledek tadi. Akhirnya apa? Ki Ageng Selo dawuh dumateng Sunan Kalijogo bahwa makhluk ini mau saya taruh di depan pintu, yaitu dilukis. Akhirnya saestu digambar dengan proses-proses berjalan. Di situ kedatangan makhluk lawan jenis, yaitu katakan tadi makhluk jantan, betinanya datang. Ya, dengan datangnya itulah apa yang digambarkan Selo itu terakhir makhluk naga ya. Jadi makhluk yang sangat seram, naga. Ya apabila buat pokoknya untuk simbol, untuk tolak bala, ya sudah saya lukis. Dengan perjalanan melukis tadi, kedatangan makhluk lawan jenis dengan mengguyur air atau menyemprot air dengan suara seketika, bebarengan itulah makhluk tersebut hilang. Dengan adanya hilang, akhirnya Ki Ageng Selo belum selesai menggambar, hanya kepalanya. Ya. Dengan itulah akhirnya terus Ki Ageng Selo matur dumateng Sunan Kalijogo, ya inilah yang saya bisa seadanya karena makhluknya sudah hilang. Ya sekali lagi apa yang diminta, mudah-mudahan Masjid Demak luput dari prahara, dan mudah-mudahan Masjid Demak sekitarnya terutama Kasultanan Bintoro itu bisa gemahripah lojinawe. Itu aminnya Sunan Kalijogo terhadap Ki Ageng Selo. Nah, dengan adanya itu akhirnya Ki Ageng Selo minta pamit para wali, terutama Sunan Kalijogo, segera beliau pulang ke sini. Nah, event-event tersebut itulah tak lain hanya membayangkan Ki Ageng Selo apa yang beliau minta, prosesnya itu kok kelihatannya sangat jauh apa yang dicita-citakan kan gitu. Nah, di situ ulasan-ulasan
dalam batin akhirnya kedengar batin dengan Sunan Kalijogo, pokoknya Kakang Selo segera pulang dengan penuh sabar, nanti insya Allah apa yang kau pinta bisa terlaksana. Nah akhirnya terus Kakang Selo pamitan para wali untuk menuju ke sini. Akhirnya pulang di rumah, beliau terus mengumpulkan anak cucunya dengan harapan-harapan permintaan Sunan Kalijogo serta harapan-harapan Kakang Selo, yaitu tadi minta kepada anak cucu bahwa dunia itu kita hidup harus dijaga. Pertama yaitu kepada Sang Kholik, yaitu kita munajat atau kita mendekat dengan kemampuan masing-masing. Jadi Kakang Selo itu makanya nggak pernah memberikan ini ajarannya harus begini, tidak. Pokoknya beliau mengajarkan bahwa kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, satu, terus kedua, jagalah kesehatan. Karena nanti di sawah kalau sakit itu nggak bisa mengolah, nggak bisa makan. Gitu. Nah, dengan kesehatan otomatis pola hidup, pola makan itu dijaga kan gitu. Jadi udah di situ simpulnya begitu. Dan yang ketiga, dengan sesama manusia kita jaga juga. Jadi hubungan hablunas, hablum minallah dan kesehatan, nah itu insya Allah tiga waktu 24 jam dibagi, insya Allah dunia apa yang kita capai itu tercapai. Itu harapan Kakang Selo. Nah terus untuk mengingat cita-cita atau ajakan Kakang Selo, yaitu Kakang Selo itu kalau memberikan pitutur itu kan hanya dengan gaya, kalau dulu kan tembang ya, seperti Dandang Gula, ya, Megatro, Mas Kumambang. Jadi, kalau seperti kita dulu waktu kecil ibaratnya dengan orang tua mau tidur kan ditembang-tembangin sesuai dengan kemampuan orang tua kan. Ada yang tembang-tembang Jawa, ada yang tembang-tembang kidung-kidung sesuai dengan agama kan ya. Itulah yang diaturkan kepada Kakang Selo ya lewat begitu kan. Jadi intinya ya, kesimpulannya Kakang Selo itu ilmu-ilmu apa saja dicari ya. Jadi ilmu terutama kebajikan atau yang buruk-buruk beliau ingat sampai dikiaskan di dalam pepali ajaran-ajaran beliau gitu. Jadi pepali kan artinya kan ajaran-ajaran sudah lalu yang sudah berjalan. Nah, beliau ingatkan lagi jangan sampai terulang lagi, kalau jelek, kalau bagus coba dicontoh kan gitu. Yaitu pepali. Makanya dengan itu hanya Kakang Selo itu meninggalkan pepali Ki Ageng Selo. Nah, dengan itulah Tuhan mau mengangkat Kakang Selo, itu tadi lewat peristiwa petir, tapi beliau mulai terkenal itu sekian puluh tahun baru kedengar ke masyarakat bahwa situs-situs waktu menangkap petir di sawah, terus di pohon gandri untuk mengikat, terus apinya tadi ya masuk ke ranah kerajaan Mataram. Api itu apa namanya, api apa Pak? Ya api petir itu ya. Itu kan percikan, jadi ada semburat seperti kilat itu kan ya. Nah di situ kan di pohon kan muncul kan lah, beliau sulut kan ya, ambil kan gitu lah. Jadi situs-situs tadi ya, yang kita ketahui ya sawah, pohon gandril, terus apinya di belakang ya. Api abadi. Api petir itu dipelihara maksudnya. Di belakang ada. Ya di lemari. Oh tadi ya. Jadi kan di belakang sini pojok ya, serambi ya, di luar Bisa dilihat dari bisa. Nah itu kan
supaya tidak mati itu kan ada syaratnya di keraton ya. Jangan sampai mati, sono juga sini jangan sampai mati, dipelihara. Makanya waktu itu dulu sini rumahnya, api tersebut kan dibawa ke keraton. Terus ini dimuliakan zamannya Panembahan Senopati ya. Terus di sini dibangun. Orang-orang Selo dulu kan ngikut pemanahan ya, zaman Babat Alas ya. Tahu, lah itu terus disuruh sini lagi zamannya Panembahan Senopati ya. Terus di situ dibangun makam, api tersebut dikembalikan ke sini, terus dipelihara sampai saat ini. Jadi untuk mengatasi kematian api ya, itu di sana ada serpan gitu. Tapi alhamdulillah belum ada terdengar. Malah di sana tuh dulu kalau ada prahara itu di sana malah mati gitu. Jadi ada prahara apa gitu, pokoknya mati itu mesti ada, nanti ada apa-apa kan gitu. Nah di sana terburu-buru ngambil sini. Seperti terakhir bapak saya itu kan acara gerbek mulut ya, itu ngambilnya kan pakai tampar atau tambang dari sepet itu ya. Sepet. Itu serabut ya, serabut kelapa lah, itu kan dibakar kan berapa meter, karena dulu aksesnya kan lewat naik kereta. Naik keretanya itu yang nanti di sono dikipasi, dipancing pakai kertas ya. Nah apinya jadi kan disulut untuk masak di sono. Nah terus sampai saat ini kan sekarang zamannya udah enak kan, pakai minyak, terus pakai lampu kapal kan, itu praktis kan itu. Ya jadi situs-situs yang ada peninggalan Kakung Selo dulu sudah dibawa ke zamannya pemanahan ya, mau bikin kerajaan Mataram, diikuti Sultan Agung. Terus situs yang ada hanya sawah, pohon gandri, api, dan situsnya yaitu pintu petir, pintu bledek yang di Masjid Demak. Kalau sekarang sudah dimuseumkan, sudah di dalam museum, hanya yang luar itu duplikat, karena peristiwa dulu kan pernah ada orang tuh sering nyungkel-nyungkel, ngambil-ngambil secuil itu kan, seperti di tiang juga tatal itu. Makanya terus zamannya Pak Soeharto terus dikerobong semua ya, kerobong pakai tembaga, terus yang pintunya diganti duplikat, yang asli diamankan di museum ya. Ya dengan itulah harapan-harapan Kakung Selo akhirnya tercapai sampai generasinya, anak cucunya ya. Saya rasa boleh Pak ya, nanti dia sampai ngajak keliling-keliling untuk mungkin di Mas menunjukkan itu ya, sama pohon gandri itu langsung nggak apa-apa, langsung sendiri pojok itu ini ya, sama untuk di apa tadi tempat apa kalau ke sawah, enggak sawah yang di museum di Demak sana Mas. Yang tadi yang apa Mas, yang di depan itu pasti ini kan. Oh ya. Oke ya. Jadi situsnya hanya ini kan Mas ya. Sawah di luar 300 meter, pohon gandri, terus api. Ya dulu sini rumahnya, ya komplek rumahnya sini. Kalau terakhir yang situsnya yaitu di Masjid Demak, yang di sana bunganya. Ya saya rasa itu dulu ya. Sekali lagi dengan harapan-harapan jenengan, jejak-jejak para wali, hanya mengambil hikmahnya dan berkahnya lah yang kita harapkan ya, dengan perantara mendoakan beliau. Jadi ajaran-ajaran Nabi, ajaran-ajaran wali sampai saat inilah kita uri-uri, mudah-mudahan memberkati kita semua. Amin wasallam. Mengatakan kang sakit kelaturakan, namun ringkes mawon Mas nggih nggih ngoten nggih. Matur jenengan badhe istirahat nggih. Mungkin badhe mendhet situs-situsipun sama santri
Ini beliau, terima kasih untuk beliau Pak Sinten? Pak Abdurrahim. Pak Abdurrahim. Terima kasih untuk Pak Abdurrahim. Ini pelajaran buat kita semua, sahabat sesantri dimanapun berada. Jangan lupa sejarah. Tuturi handaya ini apa jenenge? Wis turuti sampai apik para leluhur kita, khususnya para aulia, para murid-murid aulia, para khusus wali songo yang dapat di Jawa ini. Kita ambil semua yang diajarkan beliau semampu kita, jangan sampai hilang, karena beliau juga yang diikuti Rasulullah. Otomatis kalau kita ikuti beliau, otomatis kita ikut Rasulullah. Nggak mungkin kita ikut Rasulullah langsung, nggak mungkin. Jadi melalui beliau-beliau lah kita bisa mengenal Islam, bisa tahu Islam. Jadi iso carane sholat, iso carane ngaji itu melalui beliau. Gak ada ujuk-ujuk iso ngaji. Rasulullah nggak mungkin ngajari kowe ngaji-ngaji, nggak mungkin. Melalui para kiai, para ulama, para aulia, itulah kita kembangkan, mulai kita dan anak turun kita nantinya sampai hilang. Kita langsung aja ke tempat-tempat situs-situsnya itu ya. Ya. Monggo Mas. Nggih. Makasih Pak nggih. Nggih, monggo. Mas mikir. Ini dibaca, pohon ini sebagai pengikat petir ketika Ki Ageng Selo menangkapnya, dan orang-orang Jawa percaya ketika turun hujan dan banyak petir, mereka berucap mohon nama pohon ini Gandrik anak putune Ki Ageng Selo. Jadi mereka akan terhindar dari sambaran petir. Nah ini amalia apa enggak tahu juga. Ini termasuk mantra Gandrik anak putune Ki Ageng Selo. Orang imam anake Ki Ageng Selo enggak loh ya. Gandrik putune. Ini pohonnya masih utuh ini. Ini pohonnya masih utuh. Zamannya Mbah Ageng Selo Wali Songo ya, zaman wali ya, tak aulia ya. Ini enggak bisa hitung berapa tahun Mas? Berapa tahun, ratus tahun ini? 1521. Sekarang itu dewe aku menghitung. Hitung dewe ya. Hitung dewe. Dari 1555 ke 1521 pemenahan sampai sekarang. Hitung dewe mbah karo. Monggo. Api abadi. Oh. Amit pas gih, tetap konsen nggak apa-apa, tetap konsen aja. Ini geni gledek. Bahasa Indonesia bahasa Indonesia ini adalah api petir. Ini dikunci, ini diabadikan. Ini masih ada apinya, masih menyala ini apinya. Mulai zaman apa? Masih Mbah Ageng Selo hidup sampai sekarang, api abadi. Ini bersejarah sekali, jangan sampai ini masih nyala ini di dalam. Tapi ini dikunci. Sama apa lagi Mas? Kalau keraton ada mau acara apinya untuk masak dari sini. Oh ya, ini untuk masak acara-acara keraton di Solo. Diambilnya dari tempat Ki Ageng Selo ini. Ada juga situs sawah untuk tempat itu, tempat untuk tempatnya TKP waktu pegang petir itu ada di sana. Berapa Mas? 300 meter. Wah, sayangnya malam-malam ini habis hujan juga, nggak mungkin saya ke sana. Ini mungkin bisa buat pelajaran kita semuanya. Ini dulu rumah. Oh ini masih utuh ini rumahnya.
Di Mas di atas Mas. Mungkin sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil pelajaran pada malam hari ini. Beliau adalah seorang panutan. Jadi kalau ke sini mungkin kita mengingat jasa-jasa beliau, mengenang jasa-jasa beliau, nggak lebih dari itu. Jangan minta apa-apa sama beliau. Beliau juga hamba. Kita hanya minta apa? Beliau seorang orang pilihan zaman yang muridnya Mbah siapa tadi? Sunan Demak ya, paling Kalijaga. Pastinya beliau juga seorang orang luar biasa. Dengan harapan kita semua bisa mengikuti jejak beliau sampai akhir hayat kita, karena beliau juga mengikuti ajaran Rasulullah. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada salah kata. Untuk sahabat-sahabat santri dimanapun berada, kalau salah itu dari saya pribadi, kalau benar itu dari semata-mata semua dari Allah. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, wilujeng rahayu buat semuanya.